masih benar-benar ini hari pertama kita masuk kembali setelah kita berlibur dan kita semuanya refreshing di gunung ya kemarin ya. Daerah mana? Enggak ikut. Kenapa enggak ikut? Karena ya. Oh iya, maaf ya. Ayahnya kemarin ini ya sedang sakit ya. Sudah sehat sekarang? Mudah-mudahan kita doakan ayahnya Aminah ya diberikan kesehatan. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, nanti kalian akan kita bermain kahur dulu biar kita bisa. Kalian mau absen dulu hari ini? Apakah masuk semua? Ya. Semua ya. Sekarang tanggal berapa ya? Satu ya. Hadir semua ya. Seperti biasa, sebelum kita itu bermain kahur, ada yang harus kita baca dan ada yang harus kita ceritakan kembali dari kisah Sirah Nabawiyah yang kalian baca. Ada yang harus kalian berikan hikmah. Jadi dua siswa nanti akan kita spin. Siapa yang akan menceritakan kisah, siapa yang akan memberikan hikmah. Tadi kalian sudah kirimkan karena tadi lupa untuk men-share lewat Microsoft Teams. Jadi kalian kirim ke Amabel dikirim ke Google Chat ada ya. Kelas. Silakan dibuka laptop masing-masing. Oke. Guys, pada ada WhatsApp nggak? Ada. Yes. Ya, ini judulnya ya, peran Nabi Muhammad SAW dalam pembangunan Ka'bah. Sambil kalian siapkan spin wheel-nya, 5 menit cukup ya. Only 2 page. Jadi yang sirahnya cuma 1 page, yang 1 page lagi itu hikmah. Enggak. Itu di Bapak kirimnya di email. Lewat Amabel dikirim ke Google Chat aja ya. WA ada. Belum join semua. Oh ya. Oh, ke Google Chat untuk join semua. Udah. Maksudnya yang IPA doang Pak, kita ada gabung WPS. Udah guys, di game sama lah. Oke. Thank you Amabel. Berarti 10 lewat 10 kita mulai spinnya. Dipahami saja. Insya Allah kisah ini sudah masyhur, sudah pernah kalian dengar atau kalian pernah baca sebelumnya. Tinggal mereview kembali kisah tersebut dan iya, join ya, Aminah.
Mati. Oke. Ambil lincas, loket atau ambil lincas? Okay, are you ready? Not yet. Jadi Sirah Nabawiyah ini apa namanya adalah kurikulum madani ya, yang diterapkan di ICE. Tujuannya itu untuk kita paling tidak mengetahui Sirah Nabawiyah. Terus dari kisah itu kita bisa mengambil hikmah dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Gitu ya. Makanya di ICE itu ada namanya kurikulum madani. Nah inilah kurikulum madani adalah kisah-kisah yang akan diberikan oleh Guru PAI untuk menambah hazanah keislaman dalam sirah, juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, bisa? Sudah siap? Oke, kita spin ya. Silakan. Ya silakan. Oke. Nanti kalau kamu gimana? Bisa, kalau bisa dapat kita tunggu atau gimana? Tunggu. Oke, baik. Mau langsung 2 di spin atau satu-satu? 2 ya, jadi langsung berdiri saja 2. Yang satu menceritakan, yang kedua memberikan hikmah. Gitu ya. Spin yang pertama yang akan menceritakan kita. Spin dulu. Berarti Ananda ya. Kamu yang menceritakan kembali kisah Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah yang akan memberikan hikmah dari kisah Rasulullah SAW. Siapa? Putri Hari Murti. Oke, silakan. Boleh langsung duduknya ke depan. Bentar, baca dulu. Udah. Ya. Bapak tapi di sini maksudnya. Di sini aja, biar kelihatan. Ayo. Ayo, Nadia dan Naura. Bapak, Ya. sirah ini tuh bakal masuk semester ini nggak sih? Kalau siro itu yang di examkan itu yang pelajaran. Bapak, Kalau ini hanya Bapak kemarin saya udah Pak ceritain. kan ini. Oke, silakan. Nadia, Naura, silakan. Oke. Ayo Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka Muhammad yang bangunan Ka'bah. Nama gue adalah bangunan yang pertama kali yang didirikan atas nama Allah dan untuk menyembahnya serta mengesahkannya. Orang pertama kali yang membangun Ka'bah adalah bukan para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Setelah itu kamu bersiap ditimbang beberapa kali karena ada banjir yang bandang melanda Mekah beberapa tahun menjelang. Sebelum diuji sebagai nabi, Rasulullah Dipahami aja, biar nggak apa-apa. Tapi saya lupa
mesti memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan. Intinya kan beliau kan yang ingin apa solusi buat Hajar Aswad ini gak sih Pak, yang ada kain terus megang satu sisi. Nah itu kan solusinya, dan itu kan membuktikan bahwa beliau tuh udah cerdas banget dan ya dipercaya banget sama kaum yang pertama itu udah kamu sebut kan. Terus yang kedua itu apa ya, dari mulai itu punya kedudukan yang tinggi dan dihormati sama kaum Quraisy, apalagi kan dia punya sebutan Amin ya, yang artinya yang dipercaya gitu. Terus udah Oke, thank you. Oke, baik. Itu ya, nanti setelah kahut kita akan coba kembali. Disiapkan kahutnya. Ini soal ini dari yang sudah kalian baca tadi di kisah Nabi Muhammad SAW. Sudah dibuka kahut masing-masing? Sambil ntar dulu ya. Yang mana hari ini kita mau bermain? Boleh pilih Kalau tiga versi, which one? ya udah kalau Play. itu sangat Take. bikin pressure. Udah nggak apa-apa, kalau tinggi. Hah? Kalau iya kalau itu atau yang mana sih? Yang itu Pak, ini Oh, kalau tinggal ini ya. ya. Pak ini saya berdorongan ada. Pak ini saya berdorongan ada. Iya, iya, boleh. 3, 5. Oh, ya. Berikutnya. oh sorry, gue butuh playground. Asli solution. Owi, Bila iya dong. Kok iya? Jahat. Udah semua deh. sudah. Oh my god. Gue sama sih. Gue baru ketik kata gue. Pakai tipping maniput. Abel, Kok nggak ada matanya sih? Abel tuh jadi ini astronot. Apa? Itu ada. Coba. Gue bikin. Oh, nggak ada. Wow ya. Kita satu. Oh, ini Ah. Oh, ini Wih, kenapa kita nggak pakai lagi?
Satu orang ini yang berangkat. Tidak, kita harus kalahin mereka. Tadi yang pertama yang mana? Merah. Nah, sekarang Koala. wah, Udah Oke. apa? Iya Pak, ini bantuan. Kalau ada apa namanya waktu lagi nanti ya. Oke, sekarang ditutup dulu laptopnya, terus nanti kita jawab. Oke, yang tadi kita sudah baca itu adalah kisah Nabi Muhammad SAW tentang apa? Pembangunan kembali Ka'bah. Dulu itu pernah dibangun oleh siapa? Ada yang mengatakan dari zaman dulu itu sebenarnya fondasinya sudah ada. Tahu fondasi ya? Bagian bawahnya itu sudah ada. Terus ketika ada bencana banjir di zaman Nabi Nuh, itu semuanya hancur. Sehingga tersisa apa? Tersisa fondasinya aja. Ya, ini ada versi yang mengatakan seperti ini. Ada yang memang permulaan awal dibangunnya pas zamannya Nabi Ibrahim. Nah, yang mengatakan versi ini adalah dari zamannya Nabi Adam itu sudah ada, ya. Itu ada ketika zamannya Nabi Ibrahim, fondasinya tinggal dibangun, ya, dibangun apa namanya menjadi satu bangunan, akhirnya disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Jadi jangan kaget nanti kalau ada yang mengatakan enggak, yang belum dibangun itu apa? Dari zaman dahulu sebelum zaman Nabi Ibrahim. Nah, di kisah Nabi ini kira-kira bisa kita pahami
Rasul itu mencontohkan satu akhlak kan, betul ya? Karena Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalian pernah tahu hadisnya? Inna bu'istu, betul sekali. Ya, kamu pernah hafal di mana? Enggak sih, enggak pernah hafal. Dengar langsung hafal ya. Apa artinya? Saya itu diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah itu sebagai contoh role model bagi kita semua sebagai kaum muslimin, bahwa kita harus mencontoh akhlak terpuji atau akhlak mudah namanya ya. Nah, kebalikan dari akhlak terpuji adalah akhlak tercela, atau dalam bahasa Arabnya biasa kita sebut dengan akhlak mazmumah. Pernah dengar? Nah, yang akan kita bahas ini adalah kita menghindari dari akhlak mazmumah. Yang pertama, berfoya-foya. Nah, dalam bahasa Arab, kenapa? Sorry. Ya, bisa dipahami kata berfoya-foya? Dalam bahasa Arab, kalau kalian nanti menemukan bahasa Arabnya itu isrof atau mubazir. Tabzir ya, tabzir, mubazir itu orangnya. Tabzir atau isrof. Isrof itu berlebih-lebihan. Punya uang, kasih sama orang tua berapa? Ya, ini mas dalam kata kita Kami 10 juta seminggu. 10 juta seminggu. Itu pun masih kurang. Udah, ini kurang gitu kan. Kita ditransfer lagi. Iya, betul. Setiap hari lagi belajar bukannya toko oranye. Kopi boleh bisa jadi Atau lagi di rumah. Artinya, artinya tolong ya, Allah pun mengingatkan dalam Al-Quran, innal mubazirina kanu ikhwana sayatin. Sesungguhnya orang yang mubazir, yang berlebih-lebihan, itu adalah temannya setan. Yang berteman dengan setan di sini. Caranya apa? Kalau kita nggak mau berfoya-foya, itu dengan apa? Dengan apa? Dengan menabung, hemat. Ya, ada yang punya tabungan di sini. Saya salah. Ya, paling tidak dari sekarang ya teman-teman ya, kita harus punya tabungan untuk masa depan kita. Ya, kalau dari mulai sekarang kita sudah mulai menabung, nanti ketika kalian dewasa, kebiasaan ini sudah kita lakukan dari dulu. Jadi nggak kaget. Ya, kalau nanti kalian sudah besar, sudah dewasa, sudah punya penghasilan sendiri, kalau nggak punya kebiasaan menabung, itu punya uang sebanyak apapun akan habis. Itu pasti. Tapi orang ada yang cuma gajinya 200.000 satu bulan, cukup satu bulan. Ada nggak? Ada. Karena dia sudah biasa. Nah, gitu ya. Meskipun maksa ya kan, gitu kan? Sudah terbiasa. Tapi ada yang gajinya 200 juta, kalau dia nggak biasa menabung, habis nggak saudara? Habis. Pasti habis. Ya. Nah, jangan sampai ya. Makanya ini jangan sampai nih, kita hindari berfoya-foya. Yang kedua, ria. Bukan ria ya. Bukan ria. Ingat yang pakai N nanti ya. Ria apa ria? Melakukan sesuatu untuk dipuji. Ada lagi yang lain yang mau mengungkapkan definisi ria? Omi. Apa itu dia? Saya kan melakukan sesuatu untuk dipuji. Ada yang tahu bahasa Arabnya artinya ro'aya, dalam bahasa Arab? Nah, itu maksud saya. Nah, gitu ya. Kata asalnya itu adalah ro'ayaro. Oh iya. Ria, ya, atau kita itu memperlihatkan amal perbuatan kita untuk dipuji. Jadi gitu ya, memperlihatkan semuanya kebaikan-kebaikan kita dengan niat ingin dipuji. Lalu bagaimana kalian kalau misalkan
kita memperlihatkan tapi kita itu memang nggak niat pengen dipuji. Saya itu Pak. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Saya. Bisa jadi itu memotivasi teman-teman yang lainnya. Benar. Tapi kalau sudah niatnya ingin dipuji, inilah yang dimaksud. Saya mau infak nih 1 juta. Lihat sekarang. Jangan, itu namanya ya. Paham ya? Melakukan kebaikan apapun itu lillahi ta'ala. Mau orang lihat atau enggak, tetap kita melakukan kebaikan. Jangan juga kita merasa apa? Saya nggak mau dilihatin, saya nggak mau melakukan kebaikan lihat orang. Jangan. Tetap kita perlihatkan, tapi jangan sampai niat kita ingin dipuji. Niat kita itu lillahi ta'ala. Bisa dipahami? Lihat. Jadi asal katanya ro'a yara atau melihat. Melihat itu memperlihatkan amal perbuatan kita karena ingin dipuji. Yang kedua, yang ketiga berarti ya, sum'ah. Ada yang pernah dengar kata sum'ah? Apa? Nah, itu maksud kita. sekali. Asal katanya adalah sami'ah yang sum'ah. Berarti kalian nih mau melakukan kebaikan, diceritain tuh. Aku habis infak 1 juta gitu kan. Kalian ceritain pengen didengarin sama orang, itu namanya adalah bisa dipahami sum'ah? Saya terus takabur. Bukan nggak kabur. Apa takabur? Apa itu sombong? Apa itu sombong? Apa? Pamer, betul. Memamerkan, menunjukkan sesuatu yang lebih kepada orang lain. Itu namanya adalah sombong, ya. Yang terakhir adalah hasad. Apa hasad? Iri. Apa iri? Iri kayak Punya. kemampuan yang lebih dari kita atau apa? Terus yang lain nggak punya. Punya dia iri, ya. Atau apa? Oh, atau dia mau ke toilet dia bisa dikasih. Oke, itu ya. Ini kita akan memperdalam materi ini. Nanti kita akan perdalam di worksheet yang varian akan diberikan hari ini. Tapi sebelum kita ini adalah aktivitas grup, ya. Aktivitas grup. Sekarang. Ya sekarang. Grupnya masih ingat kan? Ini aja Pak. Enggak, biar nggak berubah-ubah. Ingat. Ya. Silakan. Kalau nggak ingat, boleh. Jadi ini agak maju sedikit. Maju sedikit yang itu bisa 2 grup gitu ya. Kan 4 grup kan ya? Hah? Grupnya grup 1 itu adalah grup 1 nanti di sini ya. Grup 2 di sini, grup 3 di sana, grup 4 di sini. Ayo, back. Silakan. Let's go. Let's go. Back to your group. Bapak susah tahu ini kan udah sekarang sampai ngomong. Sini aja lah, Pak. Ada yang di bawah boleh. Ya. Sini. Bapak tuh jangan udah. Pak, lupa di sini. Ya boleh. Oke. Sambil dilihat ya. Aktivitas pertama yang tadi kalian berikan di kertas itu adalah kita akan bersama-sama menganalisis dan membuat karya ya tentang materi kita hari ini. Yang pertama nanti kalian ada pemahaman awal dulu, tolong dijawab silakan sepaham kalian. Satu grup silakan didiskusikan ya. Kalau ada yang belum paham berarti sambil diberitahu temannya. Yang kedua analisis kasus. Ini ada kasus, silakan dianalisis kasusnya ya. Terus yang selanjutnya itu ada karya kreatif. Boleh dilihat dulu karya kreatif. Pilih
kalian, ini kan ada yang pertama ada apa nih? Apa sih? Pantun ya? Poster, puisi atau pantun, infografis, cerpen, komik singkat, ya. Setiap grup harus berbeda. Poster. Kalau infografis, pantun, cerpen. Ya, ini sudah jelas ya, sudah dibedakan ya. Nah, judulnya, tema besarnya adalah manfaat menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, tabarruk, dan hasad. Oke. Apa tercela? Bapak boleh bikin saya nggak posternya? Hah? Silakan sambil diambil laptopnya sambil dibuka. Nah, yang terakhir adalah refleksi, ya. Nanti silakan kalian buat cerpen, poster, infografis, cerpen itu di Canva. Linknya biasa dikumpulkan di link project ya. Masih ada link projectnya? Kalau nggak ada, kalian ke Google Docs saja, cari judulnya link project PAI. Kita sudah masuk di bab yang ketiga. Silakan di-insert linknya di sini ya. Oke, Pak. Oke. Ya, silakan berdiskusi bersama teman-teman. Dan pamer yang Gimana tadi? Pantun. Oke. Tapi pada Grup ini buat apa tadi? Infografis. Grup sama Bel. Sama buatnya cerpen ya. Iya lagi. Grupnya Sivan buatnya apa? Poster. Mamba takabut dilarang gak bisa. Mau pantun namanya beneran. manfaat guys. Oh iya. Iya, tapi kan nanti kayak gini misalnya kalau misalnya sama Abel dia menghindari segala poin kita itu karena kita nggak menghindari. Oh ya. Apa takabut dilarang gak bisa? Takabut tuh sombong gitu kan. Karena lu tahu artinya kan. Setan mana? Kita mau berapa? Di sekolah ini ada Dia bisa menjerumuskan hal yang Bertiga pak.
Ada 3 tadi sekali. Sejati. Ini belum kan pakai lagi hasil Gue mau foya-foya aja. ya lu 3 poin-poin aja semua. Nggak mau. Nggak mau. Oh, masa tuh 3 lu 2 gitu sih? Iya, iya, oh ini. Ih, kamu gue ini tak tahu sih. Yaudah ya berdua. Itu 2 kayak yang parahnya lagi gitu. Nanti gua aja lah ya. Nih, perasaan tidak bermanfaat melihat mau perasaan tidak bermanfaat. Iya, peduli banget. Tapi tadi hasil apa sih? Hasil ini. Kita ada PRI kemarin ya, harusnya ya. Iya. Ya Bang. Sama camping ya. Kemarin tanggal 31. 30 Pak. ya. Baik hati saya tidak sombong. Tapi ini tuh nggak bisa cancel. Jadi dia akan menonton online kan? Iya. Bapak kenapa kita pada tekan dulu sekolah? Yang juga sebenarnya pengen sih. Suaranya. Sekolah ulama kamu di sini. Enggak. Ya juga. Tapi kan kayak semuanya kan kayak hampir sama inti. Ya, yang saling baik hati, ibu dan tidak sombong. Dan saling itu yang merupakan Bapak, Ya. masa tuh dia ini doang atau pengen nonton satu? ini doang dong. Ini doang kan? Itu upsis. Yang sebelah pas Jadi apa ya? bisa dikumpulkan. Ada 15 menit waktu. Masya Allah, jelas jika saatnya ujian sekolah, mereka melakukan sampai juga. Singkat, Itu singkat-singkat. oh cepet, coba pas 3 halaman. Malu baca 3 halaman. Begitu tuh ya kali itu. Tiga sampai 30 halaman kok. Di sekolah ketemu ya Allah, kayak di sekolah apa ya? Iya kan yang bedanya di kamar mandi. Terus ini ini masalah belajar apa ya? Buat dia baca apa sih Kak? Itu nomor ini tak kabur. Sifat
kamu tuh kayak emang merasa lebih baik gitu ya. Sama dia juga di Hasna Hasna. dia punya baju mana sih mau dimerah-merah hanya untuk dipamerkan. Punya kan boleh sih. Berarti semuanya dong. Sumber abaikan ya. Aku tidak di bawah sih. Tapi itu kan nggak ada Ya yang bisa diapain itu masa kayak gitu gimana? Pokoknya tuh emang mazmum. Bapak mau langsung minum sama Ada aku di nggak? itunya loh. Tapi kadang di Eropa itu ada. Iya. Ada nggak sih tadi? Di PPT-nya Pak itu. Wah. Bersikap berfoya-foya dia. Tapi kan dia kayak nggak bisa manage waktu, mengatur keuangan. ini dulu ini kan udah bakal. Tiga belakang itu nih. Ini tiga belakang lah tiga ini. Kalau yang mau baik itu Iya. Kan iya kan. ya tapi dia ini nggak apa ya. Cuma nggak sih sudah. Jadi orang lain bisa kena juga ya. Dia tidak suka jadi dia melakukan sesuatu karena Jahat sih. ya kan emang dia jahat. Ya kan emang jahat nih. Oh, dari tadi Grup 1 siap. Lebih baik dia Iya, doang. Linknya di Udah ya. tiga dulu. Biar pada bisa ngecek online. Ya. Grup 2 siapa? Terus apa dapat menjadi bla-bla-bla. kita Dalam perspektif Islam juga. pakai Biar kalian bisa ngecek online. Belum selesai dulu. Bapak itu sudah project. Ya. Jadi kita pasti dapat. Ya, kamu ketik aja. Itu sudah project Ya itu yang berkelompok ya. Yang student project yang nanti. Iya. Yang bukan ya? oh, bukan. Tidak. Bukan ini project PAI aja. Ya nanti ada mikro ya nanti. Kalau nggak salah di tanggal 27 kita akan ke satu tempat. Iya, oh my god. kami sedekah sebesar Kita kemana Bapak? Bapak merasa Nanti lebih akan baik ditotal dari orang lain, nomornya. merasa lebih baik daripada orang lain tak apa. Ya. Cepat gak ini mau dia enggak? Udah mau ambil 3. Grup 3 siapa? Nanti linknya di tes ya. Biar bisa dicek online. Itu di share di mana? Kamu buka Google Docs aja. Yang kemarin apa? Ya, yang kemarin. Di bawahnya varian buat lagi itu yang bab 3 ya. Elemen akhlak. Di grup 4 ya. Link kanvanya di tes ya. Di link project PAI namanya. Di Google Docs kalau nggak ketemu cek aja. Potong aja. Potong. Sorry. Google Docs coba kamu buka. Terus bagi titik sembilan di pojokan atas. Google Docs. Begitu tuh berbalik.
link project PAI. Wah, Masya Allah. Ini elemen apa Pak? Ini elemen apa? Iya, elemen angkat ya. Sulit menerima nasihat. Udah join belum Pak? Wait. Buat cari ini ya. Oh, kita mau poster ya. Ini gue kirim ke beberapa Tadi Mau gue pakai ini reflection nilai guys. Nilai apa yang kamu dapat dari belajar menghindari anggap nilai apa yang kamu dapat dari belajar menghindari Ayo, gue lihat lu semua ya. Yang belum text link boleh di access dulu. Kamu buka Google Docs saja. Nanti kamu ketik di pencarian Google Docs link project PAI. Nah, nanti di bawahnya elemen akhlak. Sini ya. Dan oke, thank you.
Kita grup 3 kan, bukan grup 4. Sorry. Nggak boleh gitu dong. Respect. Kalau linknya di share di mana? Di grup tadi grup Chat kan? chat. Sumbernya baikkan saja ya. Nyalinya aja. Ini di mana ya Pak? Aku lupa. Kamu ke Google Docs, Oh ya. terus kamu klik link project PAI ya. Ini udah ada. Bapak ini sih tulis nama anggotanya lagi Pak. Ah, di copy aja di atas tuh. Grup 1, grup 2 di testingnya ya. Baru grup 3, grup 4. Linknya di tes ya. Bagian dulu soalnya.
Nah, dia belum attach linknya. Gak apa-apa. Biar kalian bisa cek aja. Kalau sekarang mungkin ada 10 halaman. Ih, ada tadi kan. Linknya di attach ya. Semuanya tanggal berapa? Gue mau tambahin boleh nggak? Oke, 4 menit lagi. Kita kembali dulu ke kursi masing-masing ya. Kita Gimana caranya Pak Bulu, Pak? kamu ke Google Docs. Iya. Ada sih. Di blog dulu. Ya. Nah, ini di share ya aksesnya ya. Dari kelas akses itu, Pak. Coba ini. Coba dulu, Pak. Mau bikin 5 halaman. 30. Ini siapa? Ini siapa? Ya, grup 1 di tes ini. Ya, grup 1 belum posting. Jadi ini ceritanya lagi sekolah di JIS. Bukan di ICM, bukan. Bukan, Pak. Di sini, Pak. Seorang boleh klik. Yang di bawah boleh kembali ke kursi masing-masing. Yang di grup juga boleh kembali ke grup masing-masing dulu sebelum kita akhiri pertemuan kita. Nanti pas sambil cek ya tugas kalian yang ini. Next meeting akan kita lanjutkan yang ini. Terus karena kalian akan mengambil nilai untuk materi ini di mid project nanti, kemungkinan nanti untuk sumatifnya kita gabungkan di mid project tersebut ya. Oke? Karena mid project itu juga ada nilainya. Nanti ada worksheet yang akan kalian isi, harus kalian lengkapi dari materi PAI juga. Nanti ada materi-materi yang lain ya. Itu insya Allah akan dilakukan di tanggal 27 ya. Gitu ya. Ya silakan. Oke. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Tidak ada. Sudah bisa dipahami. Apa itu israf? Berlebihan atau ya, maksudnya ya. Terus apa itu riya? Melakukan sesuatu untuk dilihat oleh orang lain, untuk dipuji. Ya. Terus apa itu sum'ah? Apa? Nah, ya, untuk didengarkan oleh orang lain. Artinya untuk didengar ya dipuji orang lain gitu kan? Ketika kita sudah menceritakan. Terus apa lagi ya tadi ya? Takabur, apa itu takabur? Sombong. Maksudnya sombong apa? Pamer.
Jadi kita punya kelebihan apa, kita benar-benar tunjukkan untuk dipuji orang lain. Yang terakhir adalah hasad. Masih ingat hasad tadi apa? Iri. Ya, maksudnya iri gimana nih? Ya. Jadi ada seorang yang lebih dari kita, dalam hati kita itu ada rasa iri. Itu tidak boleh ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan, wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanat kama. Betul sekali. Kalau kalian itu iri, itu bagaikan kayu yang dibakar oleh api, itu akan habis tuh kebaikan-kebaikan. Seperti kayu itu akan habis. Ya, jadi jangan sampai ketika kita melihat orang lain seperti itu, harusnya kita termotivasi ingin menjadi seperti mereka. Jangan sampai dalam hati kita apa? Merasa iri. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.